Dan sekarang, apa yang sedang terjadi? Apa yang dia lakukan di sini? Shh, jangan bergerak. Aku sedang bersembunyi. Dari boneka itu? Iya, dia jadi gila. Bukankah mereka sudah memperbaikinya? Kamu tidak paham. Dia mau aku selalu bersamanya. Aku cuma ingin bermain PlayStation-ku dan dia melemparkannya keluar jendela. Wow, sepertinya itu sangat parah. Iya, dia bertingkah sangat berbeda. Berbeda? Menurut saya, dia memang begitu. Tapi, saya akan lihat keadaannya. Hati-hati. Itu dia. Apa yang akan terjadi jika dia melihatku? Boneka, tunggu aku. Halo. Aku tak mau bicara soal anak itu. Di mana dia? Kalau kamu tidak memberitahuku, Aku tidak tahu. Untuk apa kamu membutuhkannya? saat kamu di dekatku, segalanya terasa lebih hidup. Dan kamu sudah tanya ke dia, apakah dia mau bersamamu? Tidak, tapi itu tidak penting. Menurutku, semakin kamu mengejarnya, dia akan semakin menjauh darimu. Sudah cukup, berhenti menguliahi aku. Tunggu, aku hanya ingin membantu. Dia takut, tapi semuanya akan membaik saat dia tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Itu tidak bekerja seperti itu. Tidak apa-apa, cepat cari dia. Tapi aku tidak tahu di mana dia. Kalau begitu cari tahu, kecuali kamu juga mau menghilang selamanya. Kamu melanggar aturan. Aturan apa? Kamu tak pernah membahasnya. Tapi, setiap kali aku bicara dengannya, selalu saja jadi drama. Kenapa kamu mengikutiku sekarang? Diam, dia dekat. Dia bisa mendengarmu. Aku akan menelepon mama. Aduh, tidak. Ponselku, sepertinya aku menjatuhkannya. Aku harus mengambilnya sebelum dia melihatnya. Mama adalah seorang psikolog, dia pasti tahu harus bagaimana. Ayo ponsel, hidup lagi, cepat. Oh, sepertinya aku berhasil. Halo, Mama, ini darurat, bonekanya jadi gila. tenang dulu dan jelaskan ke Mama langkah demi langkah apa yang terjadi. Apakah dia sedang mengejar seorang anak? Dia bilang kalau dia jadi terobsesi padanya dan ingin dia selalu bersamanya. Bahkan, dia membuang PlayStation-nya. Itu terdengar seperti kasus penelantaran dan ketergantungan. Pasti dia takut ditinggalkan. Tunggu, aku butuh buku catatan untuk mencatat. Buku catatan? Mama, aku nggak sempat. Dia juga bukan manusia. Kembali. Hebat. Sekarang kita harus menunggu. Ini benar-benar keterlaluan. Sasha, aku sudah di sini, panggil bonekanya. Apa? Itu boneka raksasa yang bisa menginjakku. Kamu pikir aku akan memanggilnya? Meskipun dia dekat dan bisa merasakan semuanya. Baiklah, jadi tanyakan saja padanya, jangan berdebat dan tunjukkan empati. Dia harus menyadari masalah yang dimilikinya agar bisa menghadapinya dengan benar tanpa melukai siapapun. Oke, bilang padaku. Kamu harus ingat. Tapi aku tidak akan pergi bersamamu. Cukup ingat saja. Oke, tanyakan hal berikut. Bagaimana perasaannya saat memikirkan anak itu? Apa yang dia rasakan saat tidak bersama anak itu? Dan juga, bagian mana dari dirinya yang ingin dia dapatkan kembali? Itu pertanyaan penting, jangan lupakan. Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Bahkan dia bisa merasakan sakit. Baik, aku akan coba. Hati-hati sekali. Hei, aku bukan musuhmu. Aku hanya ingin bicara.
Sebaiknya kamu sudah berhasil melakukannya. Tunggu, biarkan aku bertanya sesuatu. Ini sangat penting, Kenapa itu penting? karena seorang psikolog mengatakan begitu. Dan aku harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padamu. Oke, tapi lakukan dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan saat memikirkan anak itu? Saat aku memikirkannya, rasanya seperti baterai dalam diriku terisi penuh, tapi saat dia pergi, semuanya menghilang, seperti semuanya hanya terbuat dari plastik lagi-lagi. Jadi, dia sumber energimu dan tanpanya kamu seperti mati lampu? Ah, ya, sepertinya begitu. Baiklah, mungkin kamu sebaiknya mencoba menggunakan energimu sendiri, dan mungkin selama ini kamu belum pernah menggunakannya untuk dirimu sendiri. Pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan saat dia tidak ada? Hanya sunyi, dingin, dan amarah. Karena aku merasa dia sedang tertawa di suatu tempat tanpa aku. Tunggu, itu bukan amarah, itu ketakutan. Kamu takut dia menikmati waktunya tanpa kamu, seolah-olah kamu tidak berarti apa-apa. Ya, aku sangat takut. Kebahagiaan tidak membagi, hanya melipat gandakan. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin kamu kembalikan dari dirimu sendiri? Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri saat aku hanya bermain dan tidak takut ditinggalkan. Aku ingin berhenti mengejar dan mulai menari. Itu dia. Itu sikap yang sehat, seperti robot atau semacamnya. Pokoknya, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Bolehkah aku mendekat sekarang? Tentu saja. Maaf aku membentak dan membanting PlayStation-mu. Tidak apa-apa, asal kamu berhenti mengikutiku. Baiklah, asalkan kamu tetap dekat denganku selamanya. Aduh, ya ampun. Kita mulai lagi. Terapi ternyata tidak membantu. Katakan padaku bagaimana kalau kita minum teh dan makan kue? Baiklah, tapi kamu tidak akan menghilang lagi, kan? Hei, santai saja. Mengancamnya tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ups, maaf ya. Aku masih belajar. Jangan terbawa suasana. Baiklah, sepertinya sesi pertama berjalan dengan baik. Atau semacam itu. Sudah aku bilang, aku tidak akan melepaskannya. Aku hanya akan mengendurkan talinya sedikit. Meskipun aku rasa dia akan butuh sesi lain.